Renungan Minggu ke-20 masa biasa tahun B 15 Agustus 2021, Hari Raya Maria diangkat ke surga, Maria Assumpta. Dan renungan ini saya beri judul Nderek Dewi Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih dan berkah dalam. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga, Maria Assumpta. Saya ucapkan selamat kepada gereja dan atau paroki yang berlindung kepada Bunda Maria yang diangkat ke surga. Itu bisa dilihat mana saja paroki yang berlindung padanya, lihat dalam kalender liturgi. Maria memang istimewa bagi kita umat Katolik. Saking istimewanya, banyak sekali tempat ziarah untuk Bunda Maria, entah itu Gua Maria, entah itu taman doa, bahkan sekarang ini banyak rumah keluarga yang di dalamnya atau di halamannya ada Gua Maria. Sejenak perkenankanlah saya nyuplik apa yang ditulis Bapak Uskup kita Monsinyur Rupiatmoko dalam surat Gembala Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Dengan rendah hati Bapak Uskup, saya mohon izin kepada Bapak Uskup untuk hal ini. Bapak Uskup Monsinyur Robertus menulis demikian. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Melalui perayaan ini, gereja mengundang kita, putra-putrinya, untuk bersyukur pada Allah yang telah berkenan memuliakan Bunda Maria, Bunda Sang Juru Selamat kita. Bunda Maria tidak pernah tercemar oleh dosa dan diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Pengakuan iman gereja dinyatakan secara resmi oleh Bapak Suci Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950 yang menyatakannya dalam dogma Munificentissimus Deus. Dalam dokumen itu dinyatakan Bunda Maria setelah menyelesaikan perjalanan hidup duniawinya diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surga. Munificentissimus Deus paragraf 44. Bunda Maria adalah pribadi yang penuh syukur, spontan dalam perhatian dan karya baik bagi sesama, serta hangat dalam persaudaraan. Hal ini dia tunjukkan baik dalam kunjungannya kepada Elizabeth, saudaranya, maupun melalui ungkapan syukur yang dilantunkannya secara spontan dalam kidung pujian Magnificat sebagaimana kita dengarkan dalam Injil Lukas hari ini. Kembali ke pertanyaan, apa sih istimewanya Maria itu? Marilah kita coba menelusurinya. Maria adalah gadis desa Nazaret yang lugu, sederhana, namun suci sejak semula. Bukan hanya karena dia dikandung tanpa noda, yang tentu saja ini merupakan keistimewaan anugerah ilahi, namun juga perilakunya sejak masa kanak-kanak dan masa mudanya. Tuhan memanggil dia untuk menjadi bunda putranya melalui kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Panggilan itu akhirnya dijawab oleh Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dan jawaban inilah
yang selanjutnya menjadi dasar dan roh dari seluruh hidup dan karya Maria. Saudara-saudariku terkasih, menurut Injil, setelah malaikat pergi dari rumah Maria, Maria bergegas mengunjungi Elisabet yang dikabarkan telah mengandung pada bulannya yang ke-6. Padahal dia disebut mandul dan memang sudah sepuh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kata-kata malaikat Gabriel inilah kiranya yang membuat Maria mantap pergi ke Yudea untuk berbagi kegembiraan. Dan sungguh kedatangan Maria disambut dengan gembira oleh Elisabet dan oleh putra yang dikandungnya yang melonjak kegirangan. Dua wanita yang mendapat anugerah istimewa dari yang ilahi. Maria akan melahirkan Sang Juru Selamat, sedang Elisabet akan melahirkan Yohanes Pembaptis yang akan menyiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Dan di rumah Elisabet, Maria mengungkapkan syukurnya dalam lantunan kidung Magnificat. Bagi saya pribadi, renungan saya, selain kidung Magnificat itu merupakan ungkapan syukur, juga di sana nampaknya ada nuansa hukuman, namun juga nuansa ajaan. Ada syukur, nuansa hukuman, namun juga nuansa ajaan. Maria bersyukur atas perbuatan besar Allah serta rahmat-Nya yang mengalir seperti sungai kepada seluruh bangsa manusia. Lalu ada kata-kata, mencerai-beraikan yang congkak hatinya, menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya, menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Sepertinya itu suatu hukuman, namun saya memberanikan diri merenungkannya juga sebagai ajaan. Orang yang congkak biasanya sulit bersosialisasi atau bersosialisasinya milih-milih, cari yang selevel. Nah, ini dicerai-beraikan artinya supaya mereka membuang kecongkaannya itu dan menjadi rendah hati dan bergaul dalam kesadaran bahwa semua manusia sama martabatnya. Yang selanjutnya dikatakan menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya. Yang punya kuasa sebagai pemuka masyarakat ataupun pemuka agama, jangan hanya duduk di dampar keprabon saja dan cuma dawuh ini itu dan suka marah kalau tidak kebenaran. Namun silahkan turun dan menyapa rakyat, menyapa umat, melayani dan merangkul, menolong dengan murah hati dan mengusahakan kesejahteraan masyarakat lahir batin. Kuasanya supaya menjadi sarana untuk pelayanan dan pengabdian. Selanjutnya dikatakan, orang kaya disuruh pergi dengan tangan hampa. Hartamu adalah berkah dari Tuhan meskipun juga dibarengi usahamu. Berkah itu jangan dipakai sendiri, namun harus rela berbagi. Tidak harus dikuras habis karena kamu juga perlu hidup. Jangan lekat pada duniawimu, namun yang duniawi jadikan sarana untuk membangun hidup bersama menjadi lebih baik. Masih ada dua kalimat yang bila didengarkan sepintas merupakan hiburan, namun bila didengarkan lebih cermat juga merupakan ajaan. Di sana dikatakan meninggikan orang-orang yang rendah dan melimpahkan segala yang baik
kepada orang yang lapar. Tetapi ingat bahwa hiburan itu baru berarti bila ada usaha dari yang dihibur. Orang-orang yang merasa rendah, jangan kecil hati, minder dan putus asa, karena Tuhan pun berkarya melalui Anda. Sejelek apapun manusia, pasti punya kebaikannya. Sebodoh-bodohnya orang, pasti punya kelebihan juga. Maka perlulah mencari yang baik dan yang lebih, lalu dicoba diperkembangkan. Banyak bukti yang menunjukkan hal itu. Kalau kita lapar, kita perlu bertanya, kenapa? Nah, orang Jawa punya unen-unen begini, ono dino, ono upo. Nanging kudu gelem budidaya, mung wae aja nlongso lan aja ngoyo, mengko mundak ngremuk jiwa lan raga. Ya, maksudnya bahwa ada hari itu ada sesuatu yang dimakan, tapi harus usaha. Dalam usaha itu harus sakmadya, tidak boleh ngoyo, tapi juga tidak boleh begitu saja. Nah, kalau kita lapar dan diam saja, tidak mungkin kita akan kenyang. Anugerah Tuhan harus dibarengi, diimbangi dengan usaha kita manusia sebagai perwujudan akan iman bahwa Tuhan itu baik dan suka menolong. Lihat saja mukjizat-mukjizat Yesus. Yesus pasti menuntut syaratnya, yaitu iman. Dan dengan iman itu manusia berusaha, antara lain orang yang sakit misalnya datang atau dibawa ke hadapan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, ayat terakhir Injil suci hari ini mengatakan, kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet lalu pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya berarti kembali kesehariannya. Nah, kita coba sejenak melihat perjalanan hidup Bunda Maria. Maria ikut Yosef pergi ke Bethlehem untuk ikut cacah jiwa. Sungguh bahwa mereka adalah warga negara yang baik, mengikuti kebijakan pemerintah saat itu. Di sana Yesus lahir dalam kemiskinan, lalu harus mengungsi ke Mesir karena ancaman Herodes. Kemudian kembali lagi ke Nazaret serta taat pada hukum Yahudi, antara lain setiap tahun pergi ke Yerusalem. Maria dan Yosef sungguh mendidik Yesus dengan cermat. Ketika Yesus go public, keluar dari Nazaret untuk mulai berkarya, Maria melepasnya, namun terus mengikutinya sampai di bawah salib. Dan sebelum Yesus wafat, Maria mendapat warisan dari Yesus. Ibu, ini anakmu, mu adalah Maria. Itu ibumu, mu adalah murid yang ada di samping Maria. Dan Yesus wafat, namun kemudian bangkit dalam kemuliaan. Maria yang setia itu tetap mendampingi para rasul dengan suka dukanya sampai mereka menyambut kedatangan Roh Kudus. Ini perwujudan dari warisan yang diberikan oleh Yesus kepada Maria. Dan selanjutnya Maria diangkat ke surga yang dinyatakan sebagai dogma, artinya semua orang Katolik harus mempercayainya. Maria diangkat ke surga dan dimahkotai di surga. Artinya diangkat menjadi ratu, ratu surgawi, Regina Coeli, dan ratu para kudus, dan ratu kita semua umat Katolik di Mbayat. Nah, saudara-saudariku terkasih, kalau kita berlindung kepada Bunda Maria Ratu, marilah kita juga berlindung pada Maria sebagai ibu.
Sebagai ibu, dia mengasuh kita dengan penuh kasih, menuntun melalui teladan-teladannya. Maka kita ikuti asuhannya dengan mengikuti teladannya itu. Rendah hati, rela berkorban, dan taat setia, baik pada gereja, Maria tiap tahun pergi ke Bait Allah, maupun pada negara, Maria ikut Yosef cacah jiwa. Sehingga kita bisa 100% Indonesia, 100% Katolik. Sebagai ratu, dia selalu memimpin dan menjaga kita. Kita juga dengan teladan dan doanya. Saudara-saudariku terkasih, mengakhiri renungan ini, saya mengajak Anda semua mencermati kidung Derek Dewi Maria yang saya angkat menjadi judul renungan ini. Derek Dewi Maria tentu gengkang manah, boten yen kuwatosa ibu njangkung tansah, Kanjeng Ratu ing swarga ambo sumarah samya. Nadyan tansah manah getera dipun godha setan, nanging batos engetnya wonten pitulungan. Wit Sang Putri Maria mangsa tega anilar. Menggah saking apesnya ngantos kelu setan, boten yen ngantosa klantur babar pisan, ugripun nyenyuwun ibu tentu tetulung. Maria yang kita banggakan itu tidak pernah akan mengecewakan kita. Bila kita dalam bahaya, dia selalu menolong kita. Bahkan bila kita sampai jatuh, ibu pasti menolong membangkitkan kita. Namun itu semua harus kita mohonkan kepada dia dan kita sertai dengan usaha tanpa henti. Maka setiap bait dari lagu Derek Dewi Maria itu pasti ditutup dengan kata-kata Sang Dewi mangestonono. Percayalah, Maria sebagai ibu akan selalu mengasuh kita. Maria sebagai ratu akan selalu memimpin dan menjaga kita, asalkan kita tetap setia kepadanya dan kepada Tuhan. Mari bersama Maria kita berjalan mengarahkan hidup kita kepada Yesus. Per Mariam ad Yesum. Derek Dewi Maria tentu gengkang manah, boten yen kuwatosa ibu njangkung tansah, Kanjeng Ratu ing swarga ambo sumarah samya. Sang Dewi mangestonono. Sang Dewi mangestonono. Untuk bait 2 dan 3 silakan menyanyikan sendiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, berkah dalam Bayat 15 Agustus 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Bayat. Terima kasih. Di sebelah kananmu